Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sosialisasi instrumen akreditasi yang baru berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1009/P/2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Adapun bahan sosialisasi kali ini saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama pendahuluan, kedua butir kinerja inti dan contohnya, ketiga butir kinerja kekhususan dan contohnya, keempat butir pemenuhan relatif dan contohnya, dan yang kelima teknik pensekoran dan pemeringkatan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari pendahuluan. Pada bagian ini saya ingin menyampaikan cuplikan diktum keputusan Pak Menteri, terutama diktum 1, 2, dan 5, dan juga saya ingin menyampaikan penjabaran umum tiap butir kinerja, yaitu kinerja inti dan kekhususan. Di dalam sayun keputusan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diktum 1, di sini ada 5 lampiran. Lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing adalah untuk tingkat SD MI, SMP MTS, lampiran 3 SMA MA, lampiran 4 SMK dan MA kejuruan, serta lampiran kelima adalah tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah luar biasa. Kemudian diktum kedua dijelaskan bahwa kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum 1 merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah untuk melakukan penilaian kelayakan akreditasi pada sekolah menengah madrasah. Sedangkan diktum kelima dijelaskan bahwa keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal Nadiem Makarim. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam diktum 1, 2, dan kelima ini jelas kita ketahui bahwa dalam sayun keputusan Pak Menteri itu ada 5 lampiran, kemudian kriteria dan perangkat akreditasi merupakan instrumen yang digunakan oleh BAN SM untuk menilai kelayakan akreditasi pada sekolah madrasah dan mulai berlaku sejak tanggal 12 November 2020. Kemudian dalam pendahuluan ini saya ingin menjelaskan penjabaran umum tiap butir kinerja. Bapak Ibu sekalian, di dalam keputusan Pak Menteri tersebut, kalau kita pahami ada komponen, ada pernyataan, ada label kinerja, ada petunjuk teknis. Artinya bahwa tiap butir kinerja, baik kinerja inti maupun kekhususan instrumen akreditasi itu ada komponen, kemudian diikuti pernyataan, label kinerja, dan petunjuk teknis. Nah, komponen apa saja Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah mutu lulusan. Yang kedua adalah komponen proses pembelajaran, dan yang ketiga komponen mutu guru, dan yang keempat adalah komponen manajemen sekolah madrasah. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak bisa berpikir yang lalu. Ya, penilaian akreditasi saat ini fokus pada 4 ini ya. Kemudian pernyataan. Nah, pernyataan di sini yang dimaksud adalah jumlah pernyataan butir penilaian akreditasi itu, Bapak Ibu sekalian. Tiap komponen, ya, misalkan satu komponen mutu lulusan, itu SDMI ada 11,
SMP MTS, SMA MA ada 11, dan SMK MAK ada 11. Nah, yang merah ini berarti butir kekhususan ada 2 di nomor 36 dan 37. Kemudian SLB ada untuk mutu lulusan ada 11, ada 1 butir kekhususan di nomor 36. Kemudian proses pembelajaran, komponen proses pembelajaran SD ada 7, nomornya ini dalam kurung, SMP, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, SLB itu semuanya ada 7 butir intinya. Kemudian untuk SMK MAK di proses pembelajaran itu ada 2 butir kekhususan di nomor 38 dan 39. Sedangkan untuk SLB itu ada 1 di komponen proses pembelajaran yaitu di nomor 37. Kemudian untuk komponen mutu guru untuk SDMI ada 4 ya, semuanya ada 4 untuk butir kinerja intinya. Sedangkan di sini untuk SDMI ada 1 butir kekhususan di nomor 36 di mutu guru. SMP MTS, SMA MA itu tidak ada butir kekhususan. Kemudian di SMK MAK itu ada 1 di butir ke-40 ya, ini untuk guru. Kemudian di SLB tidak ada butir kekhususan di mutu guru. Sedangkan di komponen keempat manajemen sekolah madrasah itu butir kinerja intinya semuanya ada 13. Sedangkan di sini yang ada kinerja kekhususan di SMK MAK itu ada 4, nomor butir 41 dan 44. Sedangkan di SLB ada 3 di butir 38 sampai dengan 40. Jadi pernyataan masing-masing komponen itu berbeda-beda. Kemudian setelah pernyataan ada level kinerja. Bapak Ibu sekalian, jadi setiap butir pernyataan itu selalu ada level 1, 2, 3, 4. Sedangkan di dalam petunjuk teknis itu dimulai dari definisi, pembuktian kinerja, kesimpulan. Nah, untuk pembuktian kinerja itu dilakukan dengan observasi, telah dokumen, wawancara, angket. Nah, angket ini nanti khusus di butir keempat kalau tidak salah ya. Nah, kemudian di dalam pembuktian kinerja ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk observasi, telah dokumen dan wawancara ataupun juga angket, itu ada namanya aspek kinerja, juga ada indikator kinerja. Nah, baik seperti apa modelnya Bapak Ibu sekalian, kinerja inti dari instrumen ini, maka pada bagian kedua ini saya akan sampaikan butir kinerja inti. Nanti saya berikan contohnya. Nah, ini contoh pembuktian kinerja untuk kinerja inti ya Bapak Ibu. Saya contohkan mutu lulusan. Nah, ini dimulai dari komponen, kemudian siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, itu namanya pernyataan. Nah ya, butir 1 ya berarti pernyataan 1, butir 2 pernyataan 2, dan seterusnya. Kemudian di sini tadi saya jelaskan 1, 2, 3, 4 itu adalah capaian kinerja atau level kinerja. Kemudian ada namanya juknis ya, ada juknis. Sekarang misalnya di sini 1 mutu lulusan itu adalah komponennya, pernyataannya siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, levelnya 1 sampai 4. Kemudian petunjuk teknis dimulai dari definisi, apa disiplin ya, kemudian apa itu definisi membudaya. Nah, selanjutnya, jadi sekarang kita fokus kepada pembuktian kinerja. Jadi 1 butir tadi, butir 1 tadi untuk kinerja inti, dibuktikan kinerjanya pertama observasi. Nah, ini aspek kinerjanya adalah kedisiplinan waktu, dapat dilihat dari mana, kehadiran di sekolah, di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini indikatornya. Jadi asesor
akan mengobservasi dengan indikator kinerjanya seperti ini. Nanti hasil observasinya seperti apa, nanti asesor yang menilainya. Kemudian di dalam pembuktian kinerja butir 1 itu dilakukan dengan telah dokumen. Nah, sama untuk aspek kinerjanya ini dimulai dari kedisiplinan waktu, sama ya, satu-satu waktu. Nanti yang lain ada lagi. Nah, indikatornya sama tadi ya, ABC, ini juga ABC. Nah, ini sekarang dokumennya yang diperlukan untuk membuktikan kinerja butir 1 itu adalah tata tertib dan penegakannya, yang menyangkut hak dan kewajiban, penghargaan, sanksi, antara lain sistem poin. Kemudian dokumennya juga berupa piket yang berisi keterlambatan siswa dan ketidakhadiran siswa di sekolah atau madrasah. Jadi pembuktian kinerja pertama observasi, kedua telah dokumen. Nah, nanti hasil telaahnya bagaimana? Ya, nanti asesor yang akan menilai dokumen yang Bapak Ibu sediakan. Kemudian pembuktian kinerja berikutnya untuk kinerja inti mutu lulusan tadi, pernyataan 1 dilakukan dengan wawancara. Jadi sama tadi ya, ini saya contohkan satu aspek saja, nanti yang lain bisa dilihat di instrumennya. Nah, jadi aspek kinerja kedisiplinan waktu dikait dari kedisiplinan kehadiran siswa di sekolah, kehadiran di kelas, kehadiran di dalam ekskul, ini dengan wawancara. Nah, siapa yang diwawancarai untuk butir 1 ini? Itu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk perwakilan orang tua tidak ada. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Yang ditanya oleh Bapak Ibu asesor diwawancarai. Nah, yang diwawancarai tentu mengacu kepada indikator kinerja ini. Bagaimana kehadiran di sekolah, anak-anak di kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian dalam juknis tadi definisi sudah ada tadi ya di depan. Pembuktian kinerja ada 3, observasi, telah dokumen, dan wawancara. Ini untuk butir 1 ya. Kesimpulan, berdasarkan analisis pada tabel kerja yang dilakukan melalui observasi, ya, observasi, kemudian telah dokumen, wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini nanti adalah urusan Bapak Ibu asesor untuk menyimpulkan minimal 50 kata. Kemudian dalam materi sosialisasi ini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah butir kinerja kekhususan dan contohnya. Ini saya contohkan di tingkat SD, SDMI ya. Jadi tadi saya jelaskan di depan bahwa pernyataan kinerja kekhususan untuk SDMI itu ada di nomor 36. Jadi semua butir kekhususan SDMI, SMK, MAK, dan SLB itu selalu dimulai dari nomor 36. Itu SD contohnya gini Bapak Ibu ya. Di sini pembuktian kinerjanya dimulai dengan telah dokumen. Nah ini ya. Aspek yang ditelaah itu ini pengembangan RPP tematik terpadu yang sesuai dengan KD dan tema subtema. Nah, indikatornya itu ada 5 ya di sini ya. Nah, nanti dokumennya apa yang harus disiapkan adalah dokumen RPP tematik terpadu. Nah, setelaahnya bagaimana juga oleh Bapak Ibu asesor. Kemudian untuk pembuktian kinerja berikutnya untuk kinerja inti nomor 36 SDMI ini adalah dengan wawancara. Nah, sama ini aspek kinerjanya. Kemudian ABCDI ini adalah indikator kinerja. Di dalam wawancara, cara menggalinya nanti Bapak Ibu asesor mengacu kepada indikator-indikator ini. Bagaimana hasil wawancara? Nah, wawancaranya untuk kinerja kekhususan nomor 36 ini, butir 36 ini adalah personilnya adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dan guru. Nah, baru kesimpulan. Nah, jadi definisi, juknis itu definisi pembuktian kinerja. Nah,
Kalau di Indonesia itu ada 4 ya, rata-rata ada 4, tapi di sini untuk butir ke-36 SDM ini hanya 2 ya, hanya 2 di dokumen dan wawancara. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya juga tergantung kesimpulan dari Bapak Ibu asesor, minimal 50 kata. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat dari bahan visualisasi ini adalah butir pemenuhan relatif dan contohnya. Berapa jumlah butir pemenuhan relatif atau IPR masing-masing jenjang itu? Kalau SMI 8, SMP MTS, SMA MA itu masing-masing 9, kemudian SMK MA dan SLB itu masing-masing 10. Nah, ini nanti juga merupakan bagian dari asesmen kecukupan pemenuhan butir pemenuhan relatif. Nah, contohnya di sini saya contohkan Bapak Ibu. Jadi butir 1 sampai 4 semua jenjang itu sama. Satu tentang kualifikasi akademik guru, minimum sarjana 1 atau diploma 4 atau D4. Nah, ini kalau capaiannya di sekolah madrasah Bapak Ibu itu antara 90 sampai 100%, berarti level 4 ya. Kalau kurang berarti ya level 3, 2, dan 1. Nah, penghitungnya seperti ini. Bisa dihitung sendiri ya, jumlah guru yang S1 dibagi jumlah guru kali 100%, nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Apakah level 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk butir kedua, semua jenjang itu guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kalau nanti di sekolah madrasah Bapak Ibu yang mempunyai sertifikat pendidik itu gurunya ada 85 sampai 100%, itu berarti level 4. Kalau kurang ya 3, kurang lagi ya 2, kurang lagi ya 1. Nah, cara menghitungnya sama seperti ini, jumlah guru bersertifikat pendidik dibagi total guru kali 100%. Ini bisa dihitung atau diolah sendiri. Nah, yang ketiga, butir yang ketiga IPR, pemenuhan relatif semua jenjang, itu adalah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau sekolah Bapak Ibu, sekolah madrasah Bapak Ibu, guru-gurunya itu mengajar sesuai dengan latar belakangnya itu 85 sampai 100%, berarti level 4. Menghitungnya ya tinggal disimpulkan ya, level berapa di sekolah madrasah Bapak Ibu. Kemudian butir keempat, sekolah madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Nah, ini kalau kepala tenaga administrasi pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun dan sertifikat, berarti untuk butir keempat ini sekolah madrasah Bapak Ibu disimpulkan berada pada level 4. Nah, sekarang untuk butir kelima itu sudah mulai berbeda. Ini saya contohkan SDMI saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang kelima, butir kelima SDMI itu adalah jumlah rombel. Kalau jumlah siswanya per rombel itu maksimal 28, berarti level 4. Kalau siswa per rombel belajar sekolah madrasah Bapak Ibu 29 sampai 30, berarti level 3. Nah, kalau melebihi 32 jumlah siswanya per rombel, berarti levelnya 1. Nah, ini disimpulkan sendiri bisa. Kemudian yang ke-6, butir yang ke-6 IPR, butir ke-6 pemenuhan relatif tingkat SDMI, bangunan sekolah madrasah memiliki instalasi listrik. Ini maaf ya, tertulis listrik, maksudnya instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Kalau dayanya 1300 watt atau lebih, berarti level 4. Kalau nggak ada listrik, level 1 ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Kemudian butir pemenuhan relatif nomor 7 jenjang SDMI adalah ruang penunjang cukup. Nah, Bapak Ibu yang tahu ya, kalau berada pada level 4 berarti sekolah madrasah Bapak Ibu memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, dan ruang BK. Ini yang harus dicari, harus diupayakan ya. Kemudian kalau sekolah madrasah memiliki WC atau jamban, ini butir ke-8 butir pemenuhan relatif. Jika sekolah madrasah Bapak Ibu memiliki minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 60 siswa pria dan 1 unit jamban untuk kurang dari 50 wanita, berarti level 4. Nah,
berapa kondisi atau jamban di sekolah madrasah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, bahwa sekali lagi bahwa IPR atau butir pemenuhan relatif ini adalah salah satu syarat asesmen kecukupan ya. Mudah-mudahan bisa memenuhi semua. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dari bahan sosialisasi ini adalah teknik pensekoran dan pemeringkatan. Nah, jadi di keputusan Pak Menteri ini nomor 1005P 2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar menengah itu kurang lebihnya isinya yang saya sebutkan tadi. Ya, ada diktumnya, ada penjabarannya butir kinerja inti dan butir kinerja khususan, dimulai dari komponen, dan pernyataan, level, dan jenis. Maka isi dari keputusan ini juga terdapat teknik pensekoran dan pemeringkatan. Nah, di sini pedomannya adalah tahapan pensekoran itu dimulai dengan pensekoran indikator pemenuhan relatif IPR. Ini nilainya 15%. Yang saya contohkan tadi itu SD ke-8, dan nanti SMP MTS juga sama, SMA MA, SMK MAK, dan LP juga sama, IPR-nya dinilai 15%. Begitu juga untuk pensekoran indikator kinerja itu paling tinggi ya, 85%, sehingga nilai akhir itu adalah dihitung dengan rumus NA, nilai akhir 0,15 kali skor IPR ditambah 0,85 kali skor total komponen ya. Komponen tadi ada 4 ya, berapa? Skor totalnya dikalikan 85%. Nilai akhirnya, sehingga nanti kalau sudah dihitung oleh sistem maka akan diperoleh pemeringkatan hasil akreditasi. Di mana posisi nanti nilainya di sekolah madrasah Bapak Ibu? Tentu harapannya ya B ke atas ya. Kalau B berarti nilai akhirnya itu lebih dari sama dengan 81 kurang dari 91. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nilainya sekolah madrasahnya itu lebih dari sama dengan 91, kurang dari sama dengan 100, berarti peringkatnya A atau unggul. Nah, jadi 91 pun, nilai 91 sudah mendapat peringkat akreditasi A. Itu harapannya semuanya mendapat nilai A, peringkat akreditasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga sukses dan semoga bermanfaat bahan sosialisasi ini, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.